Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mariani Laia. Saya mahasiswi Universitas Cik Nadin Medan, semester 4, NPM 2129081031. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan pengujian regresi linear berganda. Di sini saya sudah mempersiapkan data kuesioner saya. Ada 3 variabel. Variabel X-nya ada 2 dan variabel Y-nya ada 1. Dan saya juga sudah mempersiapkan aplikasi SPSS-nya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus menjumlahkan semua total setiap variabel. Di sini sudah ada jumlahnya. Di sini sudah ada jumlah variabel X1, X2, dan Y, variabel Y. Kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke dalam variabel view. Di sini di name-nya kita isi X1, X2, dan Y, karena hanya 3 variabel ya. Y. Di sini juga di desimalnya diubah menjadi 0. Oke. Lalu di labelnya diisi dengan nama variabelnya. Di sini nama variabel saya, di sini X1-nya upah kerja, X2-nya insentif, dan Y-nya produktivitas. Kita buat di sini upah kerja, insentif, dan Y-nya produktivitas. Baik, setelah itu kita masuk ke dalam data view. Di sini sudah otomatis terisi X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita masukkan total setiap variabel. Di sini kita blok X1-nya. Kita copy, kita paste di X1. Begitu juga dengan X2-nya. Total variabel X2-nya juga kita blok semua. Kita copy, lalu kita pastekan. Dan yang terakhir, total dari variabel Y. Kita copy, kita pastekan juga. Baik, setelah itu kita cek dulu kalau sebanyak 40. Oke, pas, ada sebanyak 40 data responden. Berikutnya kita ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu linear. Nah, di sini X1-nya kita overkan ke independen, dan insentif juga di sini kita overkan di independen, dan produktivitas kita over ke dependen. Kita overkan
Itu juga dengan X2 over dan produktivitasnya atau Y-nya kita overkan ke sini, ke dependent. Lalu kita okekan. Ini dia hasil outputnya. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel model summary, ANOVA, dan coefficients. Tabel summary ini sama dengan uji determinasi. Dan untuk uji F dan uji T, kita berfokus ke tabel ANOVA dan coefficient. Dari uji F ini mendapatkan nilai signifikannya yaitu 0,01, yang berarti 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa secara simultan dapat kita katakan bahwa insentif upah kerja ini berpengaruh dengan produktivitas. Begitu juga dengan uji T. Uji T dengan upah kerjanya signifikannya yaitu 0,31, yang berarti lebih kecil dari 0,05 juga, berarti berpengaruh dengan produktivitas. Begitu juga dengan insentif atau variabel X2-nya yaitu 0,01, yang berarti lebih kecil dari 0,05, berarti berpengaruh dengan produktivitas. Demikian uji T, uji F, dan simultan. Sekarang kita menganalisis regresi berganda. Kita berfokus ke tabel koefisiennya. Di sini fokus ke unstandardized-nya. Konstantannya ada 2,33. Upah kerjanya ada 0,189, insentifnya ada 0,750, dan dapat kita simpulkan untuk analisis regresi berganda. Di sini Y-nya sama dengan konstantan ditambah dengan unstandardized X1 ditambah dengan unstandardized X2, dan ini berarti Y sama dengan 2,33 ditambah 0,189 ditambah 0,84. Jadi artinya jika variabel X1 dan X2 dalam keadaan 0, maka variabel Y-nya sama dengan 2,33. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan variabel X1, maka terjadi kenaikan variabel Y, yaitu sama dengan 0,189. Dan jika variabel X2 terjadi kenaikan, maka terjadi kenaikan variabel Y sama dengan 7,50. Demikian hasil pengujian regresi linear berganda. Jika ada kata yang salah atau dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.